Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rama Putri dengan NPM belakangnya 41. Hari ini saya akan memperkenalkan beberapa kode etik sebagai tugas video pada hari Senin. Kode etik yang pertama itu ada IPRA. IPRA itu kepanjangan dari International Public Relations Association. Ada 3 perilaku di dalam IPRA. Yang itu ada perilaku terhadap klien dan karyawan. Yang kedua itu ada perilaku publik dan media. Yang terakhir ada perilaku terhadap teman sejawat. Untuk kode etik yang kedua yaitu adalah APPRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia. Ada 17 pasal untuk kode etik yang kedua, tapi karena kebanyakan jadi sebutinnya cuman setengahnya aja. Pertama adalah pasal 1, yaitu adalah norma-norma perilaku profesional, di mana anggota itu harus berjalan secara profesional. Dan yang kedua adalah penyebar luasan informasi. Seluruh anggota itu nggak boleh secara sengaja atau tidak sengaja menyebarkan sebuah informasi kepada media atau publik. Ketiga ada media komunikasi. Yang keempat, kepentingan yang disembunyikan. Yang kelima, informasi rahasia. Yang keenam adalah pertentangan kepentingan, yang ketujuh adalah sumber pembayaran, dan yang terakhir adalah kepentingan keuangan. Yang selanjutnya ada kode etik profesi perhumasan Himpunan Humas Indonesia, yaitu dijiwai oleh Pancasila atau maupun Undang-Undang Dasar sebagai landasan tata kehidupan nasional. Pasal 1 yaitu komitmen pribadi. Anggota humas itu harus memiliki penerapan moral setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasannya. Yang kedua, berperan nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya kemasyarakatan. Dan yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga. Pasal yang kedua, perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Humas Indonesia itu harus berperilaku jujur dan tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda. Pasal yang ketiga itu adalah perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Humas Indonesia itu harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan, terus tidak melibatkan diri dalam tindakan manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa, dan tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar, senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. Dan yang pasal terakhir adalah perilaku terhadap sejawat. Praktisi humas Indonesia itu harus tidak dengan sengaja merusak atau mencemarkan reputasi profesional sejawatnya, tidak menawarkan diri atau mendesak klien, dan terakhir membantu dan bekerja sama dengan sejawat. Selanjutnya itu adalah kode etik Humas Pemerintah. Humas Pemerintah Indonesia, Humas pemerintah di Indonesia itu harus memiliki kode etik yang harus ditegakkan. Pengelola anggota kehumasan pemerintah adalah setiap jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah. Setiap pengelola anggota kehumasan sendiri itu juga harus bersikap dan berperilaku serta berkepribadian Pancasila dan mengkomunikasikan secara komunikatif dan profesional. Ada beberapa contohnya juga, ciri-cirinya itu adalah kewajiban di dalam organisasi dan di luar organisasi. Larangannya ada larangannya juga. Ada tanggung jawab pengelola atau anggota kehumasan pemerintah. Ada hak wajib dan hak koreksi. Dan yang terakhir adalah kode etik humas online, di mana prinsip-prinsip penyebarluasan informasi di internet menjadi kode etik humas online. Di antara lainnya itu adalah menjanjikan konten yang berbasis fakta. Ini harus dikatakan kebenarannya setiap saat, dipastikan pengiriman informasi yang tepat waktu, diceritakan kisah selengkap-lengkapnya, dan mematuhi standar yang diterima untuk keakuratan informasi. Dijadikan dan yang kedua adalah dijadikan advokat yang objektif, bertindak sebagai sumber informasi yang kredibel dan sediakan akses sepanjang waktu.
Serta yang terakhir adalah mendapatkan kepercayaan publik, memperbaiki kesalahan informasi yang sedang tayang atau secara online, berikan nasihat tentang privasi dan keamanan, dan juga masalah kepercayaan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh dari kode etik yang ada di PPT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.